piye Mas perasaane sampean pertama mulai kita ngobrol, kita pertama duduk ngobrol mungkin jalan 10, 20, 30 menit, 40 menit. Ono beberapa lensa nang kene perasaan sampean piye Mas? Sempet grogi apa langsung luwes atau semangat apa piye Mas? Podo ae Mas, dari dulu ketika belajar berhadapan dengan kamera wis bolak-balik itu biasa. Oh, iya, biasa. tapi karena mungkin ya sama anak-anak kan sering bikin konten-konten gitu. Ya akhirnya ya ketika kita berhadapan dengan kamera ya biasa gitu loh. Akhirnya terbiasa. Ya. Di awal-awal ya cut wis. Oh, biasa. Grogi ya? Iya, grog. Lama nggak Mas prosesnya sampai sampean terbiasa sama kamera ya? Setiap orang prosesnya berbeda-beda. Kalau Tapi saya termasuk yang lama, termasuk yang lama. Berapa take ke berapa Mas? Take ke berapa? Ke-11 saya udah pernah saya. Sampai Take ke-11 baru rotok. Baru biasa. Pernah juga seperti itu. Jadi ki aku sekalian izin ngulangi prosesnya Mas. Yang di awal tadi tak sampaikan. Ini tadi Mas Pandu, sing wis terbiasa di depan kamera, itu sebenarnya dia yang ke-11 baru rotok enak Mas ya. Iya. Jadi itu proses gitu. Jadi ya mohon izin nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau nyoba belajar supaya lebih wani dengan kamera, lebih wani ngomong karo wong. Ayo kita belajar bareng nyoba. Jadi tamu, jadi host monggo. Karena iya Mas ya, menurutku Mas setiap orang itu punya cerita unik masing-masing. Betul, cerita unik masing-masing. Iya kan, punya tantangannya dewe Mas ya. Abot enteng kayaknya menurut sing lakoni abot Mas ya. Menurut sing lakoni. Kita menurut sing delok enteng. Iya. Kita ndelok ala opo iku ngono. Tapi ya kita enggak ngono Mas ya. Tapi kalau saya sendiri mengatakan bahwa setiap orang memang punya beban masing-masing. Dan setiap orang punya cara untuk menghadapi masalahnya masing-masing juga caranya. Ada yang prosesnya lama, ada yang prosesnya sebentar, ada yang prosesnya cepet. Dan hal itu tidak perlu dijudge sebetulnya. Karena gurung karuan kene nglakoni iso sampai tuntas gitu loh. Gurung karuan kita melakukan hal yang kelihatannya remeh gitu. Tapi justru karena meremehkan itu, yang tadinya harusnya cepat jadi lama. Intinya seperti itu. Poinnya ojo judgmental, Rek. Ojo judgmental. Please. Ojo judgmental. Aku lihat titipan, Mas. Katanya sampean pengen mengomentari sidik-sidik soal demo. Kalau mau komentar mau Mas sidik-sidik, Mas. Aku takut doa ya. Ya gak komentar aslinya. Sampai lah gak gelem takut. Gak takut ya. Ya gak sih. Sebetulnya gak komentar. Pesan-pesan buat teman-teman atau adik-adik apa piye ngono. Sebetulnya saat ini tuh saya juga saya jadi korban bullying. Sekarang jadi korban bullying oleh negara itu sendiri. Oh wow, karena salah satu contoh ya. Dua kali nih. Mohon maaf Bu Sri Mulyani sama Menteri Agama ya. Yang kemarin baru mengeluarkan statement beban negara dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa di status saya melabeli bahwa saya adalah beban negara kan itu kayak gitu. Apakah beban negara seperti ini? Yang pada intinya adalah kami nggak bukan karena kami nggak bisa ngelawan sebetulnya. Kami ngelawan pun nggak ada efeknya. Semua guru itu sudah, ya wis lah dilakoni aja. Guru Indonesia itu seperti itu. Di posisi pasrah. Di posisi, ya sudah lah. Mau diarahkan kemana, mau demo juga nggak bisa. Intinya seperti itu. Karena apa? Kita juga jadi contoh buat siswa-siswa kita. Ketika kita melakukan suatu hal, langsung dilihat oleh siswa kita. Contoh langsung. Jadi yang kita bisa lakukan ya memberikan pembelajaran di sekolah sesuai dengan posisi kita sebagai seorang guru. Tapi sakjane yang batin Mas ya. Yang batin pol ya. Batin. Lo kena sekolah sampean ikut yayasan ngono iku oleh budget sekolah negara juga ta Mas. Ya jelas lah, kan ada bos,
Oh, bos SMA itu provinsi berarti ya? Bos itu ada dua sih, ada yang bosda, ada yang bos dari APBN. dari pemerintah langsung, negara langsung. Ya kan sebagian ada yang untuk guru honorer itu pasti dialokasikan. Oke. Bos itu tadi. Iya, walaupun ya gitulah. Ya, skopos katanya nggak terlalu besar nih. Ya betul, karena kebutuhan sekolah banyak. Gitu. Iya. Berarti itu kemungkinan guru ada kemungkinan ditambah yayasan atau cuma ikut tok ya, bisa jadi ya. Mungkin di luar sana ada beberapa guru yang berani menyuarakan unek-unek mereka. Ya, termasuk saya juga saat ini menyuarakan unek-unek saya ya. Ya sebetulnya semua guru itu batin. Tapi ya kita hanya bisa mungkin melakukan konten-konten sarkas atau yang lain sebagainya. Tapi ya intinya itu kami layak untuk diperjuangkan sebetulnya. Iya. Tapi kalau guru negeri kan lumayan Mas ya. Lumayannya aslinya yo. Saya enggak bukan ngepres Mas. Enggak sesuai sebetulnya dengan effort yang dikeluarkan. Karena guru di Indonesia itu enggak hanya mengajar tapi yo administrasi dari mulai itu enggak diurusi bagian TU ya. Bukan, mereka sendiri. Kita gurunya sendiri. Dari mulai administrasi dan lain sebagainya untuk jadi guru sertifikasi itu effortnya besar sekali. Tapi namanya soal sertifikasi lumayan Mas ya. Sama aja Mas. Saya ngepres juga. Sebetulnya loh ya. Iya. Dan kalau saya rasa dengan effort yang mereka keluarkan itu tidak sesuai. Iya. Apalagi yang swasta. Iya swasta kita kan kalau nggak sekolah swasta sing rada mahal, ini ngepres banget ya. Betul, ngepres banget. Lebih ke tidak terima ya. Ngepres tapi minus. Kalau yang dikatakan sama Menteri Agama kita sudah menjalani dua hal itu gitu loh. Kadang kalau ya dagang. Iya. Ya dagang yang ngajar. Dua hal itu kita lakukan. Ada yang gak cukup lah itu pasti. Serius, ada mohon maaf di tempat saya di Bojonegoro. Ada yang jadi petani juga. Rata-rata guru di sana petani. Peternak. Ya. Jadi kalau dikatakan kami sedang berjuang mati-matian sebetulnya. Gitu. Apalagi yang dikomentari Mas selain guru-guru dan lain-lain mungkin ada lagi. Kita kan nggak ngerti ya kalau ada yang nonton terus ono sing mendengarkan jenengan terus bisa tersalurkan alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah kan Mas ya. Atau sampean ada hal-hal lain terkait itu yang pengen mbok sampaikan gitu Mas. Saat ini kan bisa dikatakan negara kita tidak baik-baik saja toh ya. Iya bisa jadi. Tapi tetap jaga kewarasan, jaga kesadaran dan jaga kesehatan. Karena banyak orang-orang yang sebetulnya itu ketika mereka melakukan sebuah perlawanan itu tidak disertai dengan kesadaran. Dalam artian pakai emosi ya. Emosi kata-kata yang keluar, bahkan ya mohon maaf, ada yang namanya agenda yang mungkin kayak bakar fasilitas dan lain sebagainya, ada yang mengatakan bahwa itu bukan pendemo dan lain sebagainya. Maka dari awal tolong jaga kesehatan, jaga kesadaran dan jaga kewarasan gitu. Biar tidak tertrigger ya. Betul, tidak tertrigger. Terlalu dalam. Soalnya capek, lapar. Betul. Dikompori sidik ya. Meledak ya. Iya betul. Betul. Iya nggak sih? Iya betul. Lali mangan rek kan. Lali mangan. Enggak emosi ya. Atau lali mangan. Sampai tiap reuni melu gak Mas? Reuni ini kan 2 kali ini tuh. Sing wingin sampean teko? Enggak datang. Kalau ini Mas, kayak bukber, halal bihalal tahunan teman-teman gitu? OSIS lah biasanya. Kalau OSIS ya kan saya juga ikut OSIS dulunya. Itu masih sering silaturahim sama mereka. OSIS sama pramuka. 2 hal ini. Sorry Mas, sering. Sampean kan tadi bilang waktu SMP SMA sempat dibully verbal. Terus menurutku secara fisik ya sampean agak gemuk ya. Biasanya kan ono rasa insecurity apa piye. Ono pas reuni piye perasaan sampean Mas? Merasakan itu enggak atau santai aja? Enggak, santai aja. Oh ya? Iya, soalnya sudah berdapat. Kalau masalah ini mah, lah kenapa saya harus bingung? Ancan lemu lah kok.
Damai ya. Ya damai. Kalau masalah fisik saya sudah berdamai. Bahkan mohon maaf, ketika bahkan ada penyakit fisik pun ya saya harus mengobati itu gitu loh. Dengan cara salah satunya berdamai dengan diri sendiri. Damai sih baru diobati ya. Betul. Dan jangan lupa bahwa penyakit mental itu harus disadari benar-benar ada. Diagnos ya. Ya, kita harus sadar dan menerima hal itu kalau itu ada gitu loh. Kita harus sadar kalau kita itu bisa. That's right. Nah terus sampean motivasinya datang ke kegiatan ini apa Mas? Ada motivasi tersendiri atau piye Mas? Misalkan kayak tadi reuni OSIS atau apa gitu. Ya silaturahim. Motivasinya Motivasi silaturahim. silaturahim. Ya reuni itu apa sih? Yang paling ya rasan-rasan perkara biyen gitu. Silaturahmi. Karena pada intinya hidup kita adalah rasan-rasan. Minimal ngerasani awake dhewe. Yeah. Maksimal ngerasani sing gawe urip. Serius. Kawan ini aku ini. Serius. Berarti iki ya apa namanya? Motivasinya silaturahmi. Sampai rasan-rasan. Rasan-rasan. Terus apa tadi itu? Nah insecurity di posisi sampean insya Allah. Insya Allah enggak ada. Kalau masalah hal kamu kan saya lemu nih. Ya wes tak disyukuri. Intinya seperti itu. Emang kenapa? Gitu? Emang kenapa? Why not gitu loh. Emang kenapa? Toh aku ya dalam proses mengurus kan masuk konderu. Kadang kala hal-hal yang tidak penting ngapain harus di show off gitu. Iya. Nah ada sing show off ya Mas? Ya wes Jarno. Jarno ya? Iya Jarno kan kono. Mereka misalkan lagi show off, aku ini, ya Jarno ya. Iya. Nah, aku tak tinggal. Satu hal Mas, ini pernah ini. Oh, iya. Saya pernah, maaf, saya pernah dulu difitnah habis-habisan. Oh. Difitnah habis-habisan dan Iya, dikumpulkan di dalam satu forum, difitnah habis-habisan dan itu membekas sekali terus. Ketika saya di Bojonegoro, saya bertemu dengan satu orang teman yang mengatakan bahwa Pak maaf, ini yang fitnah bukan sampean kan? Iya, saya yang jadi korban. Ya udah, nggak usah dibingungin. Kan yang dosa bukan sampean. Dari situ langsung ya benci itu hilang. Ku masalah dek ya. Iya, bukan masalah dek. Lah apa tak background? Oh iya. Difitnah apa Mas? Belum cerita. Enggak. Next time. Wah, jalan diundang mana gitu. Iya. Oh jadi terus-terusan sama aku tuh. Gimana kok Bojonegoro langsung? Kemarin dari Bojonegoro. Kebetulan hari ini mendai ibu. Oh iya. Mendai ibu 1 tahun. Tadi makanya tadi saya bilang saya masih rewang. Oh lah iya. Saya tahu Bojonegoro tekor ya. Dek ini membantu mensupport kita. Tadi juga apa namanya Mas Pandu ini, sorry Mas ya tak sebut ya. Meskipun fisiknya agak gemuk, tekor reuni ya tanpa rasa insecurity kan. Hanya untuk rasan-rasan dan menyambung silaturahmi. Seneng Mas? Ya seneng ya. Seneng right? Itu juga bisa mereduce mental health. Ah iya. Berarti penyakit mental. Teko reuni right? Di September 2026. Nanti kalau kamu merasa punya mental health, itu bisa jadi obat ya. Betul. Obatnya kan silaturahmi. Rasa-rasa. Termasuk rasa-rasa on the spot loh ya, pasti. Iya. Itu gak ngerasani. Nah, soal insecurity, tapi kan aku ngene, tapi kan aku ngene ngono ya. Ya mungkin teman-teman masih banyak yang merasakan kayak gitu. Tapi kalau bisa, ya sudahlah ya. Ya sudah. Terima ya. Berdamai itu juga butuh proses kok, santai aja. Iya. Ya, ini tadi untuk reuninya September 2026. Diharapkan teman-teman banyak yang datang. Tapi nek teko kabeh ya aku yakin panitiane bingung. Ya kan, tempatnya nggak akan cukup. Tapi ya sudahlah, ini tugas kita menyampaikan teko ora. Nah aku hitung-hitung kan nek rame aku tak mulia. Lo kebuk upaya masuk yelo-yelo. Acara malah hilang. Dengan tujuan menyambung silaturahmi, rasan-rasan, mengobati mental health. Insecurity ini, kalaupun ada, ya nyun sewu diterima. Memang keadaan kita kayak ono terus piye. Ya, pasti dalam reuni pun mungkin nanti banyak yang show off. Jarno aja. Sekarang wis. Nah, aku tak tinggal, Bapak. Spill sedikit ya. Katanya kurang cedak ya. Katanya panitia kemungkinan ada bintang tamu. Oke. Tapi bintang tamunya apa? Nanti lah. Pas hari H. Oh, pas hari H. Bintang tamu nih tak bocorno Sela on 7. Masuk. Sponsore iki Eva Rental. Iku sing bayari. Bayar ini total mobilnya bukan rental.
Lo kok Mbak Amini? Temenan ini. Ya wes kira-kira gitu. Ini kenapa kok yang dibahas dengan Mas Pandu tadi lebih banyak mental health atau kesiswaan ya, dengan profilnya beliau kepala sekolah, terus kita sempat nyari informasi kalau ternyata dulu Mas Pandu ini SMP SMA dibully verbal. Ya aku pun pernah dibully, tapi bedanya aku ngelawan. Kalau Mas Pandu diterima dan dia bisa berdamai, itu luar biasa lah, hebat kan. Pas dewasa ternyata bullying itu masih berlanjut. Kalau dari obrolan kita, saran dari Mas Pandu udah dibully wes terima naik, tapi cari cara untuk mengobati. Caranya masing-masing beda-beda Mas ya. Kalau jenengan tadi makan ya. Iya makan. Tapi intinya gini, kalau jenengan lawan bukan dibully lagi namanya. Gelut ya. Iya gitu. Intinya bisa dikatakan dibully itu kalau ada terjadi pelaku dan korban, itu ya gitu. Kalau sama-sama pelaku, jadi ya tidak jadi dibully. Ya, gitu. Nah, kita di sini ada 2 tradisi Mas. Salah satu tujuannya ini tuh untuk membuka kolaborasi Mas. Kita itu tidak akan bisa maju nek melaku dewe-dewe Mas. Betul. Jadi tujuannya ya membuka kolaborasi satu sama lain antar teman gitu. Ayo melaku bareng ngono. Wah, berarti awakmu yang sewu matre golek keuntungan. Ya terserah lah orang bilang apa. Tapi kan kita ngajaknya maju bareng. Bukan aku maju kowe ketinggalan. Kita ngajaknya maju bareng, kita ngajaknya kolaborasi gitu. Jadi untuk tradisi yang pertama, Mas Pandu 2009 ya Mas ya? Ya 2009. Mas Pandu Semanika 2009. Kata-kata hari ini Mas? Kata hari ini, karena saya guru SMA, biasanya jargonnya guru SMA itu adalah maju bersama hebat semua. Tapi khusus untuk hari ini, karena sesuai dengan jargon ruang reuni Semanika, kata-kata hari ini adalah wes gak wayahe kompetisi, wayahe kolaborasi. Kalau berkompetisi, pamer-pamer kompetisi ya, wayahe kolaborasi. Iya. Oke Mas. Oke. Kita closing jargonnya Mas, silakan Mas. Ruang reuni Semanika, Utamakan kolaborasi. Terima kasih. Sehat-sehat Mas.